Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komponen aktif pada elektronika. Nah, komponen aktif ya, memang. Jadi komponen elektronik aktif ini itu apa ya? Merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja yang dibutuhkan oleh bisa di bisa di dari arus AC ataupun DC yang disebut komponen aktif karena jika dialiri arus itu listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif ini akan bekerja. Jadi komponen aktif yang nantinya akan dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika ini akan eh, aktif dan akan bekerja. Dengan kata lain ya, komponen elektronik aktif ini itu memerlukan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal yang dapat beroperasi. Nah, untuk elektronika sendiri, komponen-komponen itu bisa digolongkan nih. Ada komponen aktif yang namanya dioda, transistor, dan tiristor yang dibuat dari bahan semikonduktor. Kayak apa sih contohnya? Kayak silikon, germanium, silikon, dan metal oksida. Nah, untuk macam-macam komponen elektronika ini, yang pertama itu dioda. Nah, dioda ini komponen yang dibuat itu dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi, mengantarkan arus listrik ya searah, cuma arus listrik yang dari sebaliknya itu ya dihambat. Ini fungsi dari komponen dioda. Terus, nah, untuk jenis-jenis dioda sendiri itu ada beberapa ya. Ada yang namanya dioda penyala atau rectifier. Itu fungsinya menyalakan tekanan ya. Misalnya nih teman-teman ingin mengubah suatu tekanan yang tadinya bolak-balik AC menjadi tekanan DC. Nah, dioda ini bisa nih yang paling lebih dulu dikenalkan dipelajari buat jenis dioda yang namanya dioda penyala atau rectifier. Fungsi dioda penyala ini antara lainnya itu sebagai penyala arus atau sinyal AC, pemotong level, penurun tekanan dan pengaman polaritas yang sangat terbaik dalam input DC. Kemudian ada yang namanya diode zener. Diode zener ini khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias maju. Diode zener ini memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana diode normal pada umumnya. Nah, pada dasarnya untuk diode zener ini menyalurkan arus listrik yang mengalirnya itu ke arah yang berlawanan. Jika tekanan diberikan, lampu batas akan melakukan breakdown voltage atau tekanan tembus dioda zener yang karakteristiknya ini berbeda dengan dioda yang biasanya ya, yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Tekanan tembus atau breakdown voltage ini disebut dengan tekanan zener. Nah, kemudian komponen transistor. Nah, transistor itu apa sih? Transistor itu sebuah komponen semikonduktor yang fungsinya itu sebagai penguat teman-teman, penguat penyambung pemodos stabilitas tekanan hingga eh, modul modulasi sinyalnya itu dan eh, transistor juga ada pada sebuah perangkat elektronik teman-teman yang fungsinya untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, bagiannya itu terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon atau germanium yang merupakan elektroaktif. Jadi secara umum itu transistor dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat atau amplifier dan saklar.
Nah, ini fungsi secara umum ya. Ada dua transistor, antara lain itu ada jadi transistor penguat sama transistor sebagai saklar. Untuk sebagai penguat ini cara kerjanya teman-teman, itu meningkatkan nilai amplitudo gelombang. Jadi transistor itu akan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakter. Nah, ini eh, fungsi dari transistor sebagai penguat atau amplifier ya. Biasanya teman-teman akan menemui fungsi ini tuh pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat sejenisnya. Kemudian untuk transistor untuk sebagai saklar ini eh, itu fungsinya untuk memeletus atau menyambungkan suatu arus. Nah, cara kerjanya ini sebagai saklar cukup mudah ya untuk dipahami. Bisa kita analogikan cara kerja untuk saklar. Transistor sebagai saklar ini itu kayak seperti keran teman-teman. Jadi saat keran itu dibuka, maka air akan mengalir dan tentu saja sebaliknya jika kerannya ditutup, airnya tidak akan bisa mengalir. Begitu pula transistor sebagai saklar. Jika eh, apa arusnya dibuka, maka arusnya akan mengalir. Dan sebaliknya jika arusnya ditutup ya arusnya juga tidak bisa mengalir. Kemudian komponen tristor. Nah, tristor ini berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman. Yang artinya itu tristor, yakni pintu. Nama alat ini rasanya sangat tepat ya. Fungsi tristor ini memang mirip seperti pintu bentukannya. Nah, jadi fungsi tristor ini teman-teman untuk melakukan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jadi setiap arus masuk atau arus keluar itu dikendalikan oleh tristor ini. Nah, jadi jika arus listrik masuk dalam rangkaian, nah secara otomatis tristor ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu maka proses pemindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol ya. Mengingat fungsinya hampir sama, maka tristor ini juga sering dijuluki dengan saklar atau switch pada umumnya. Nah, untuk fungsi tristor sendiri itu tadi yang saya bilang kayak seperti saklar. Nah, eh, penggunaannya ini juga sering kita temukan pada berbagai komponen elektronik ya, terutama pada jenis-jenis alat yang bekerja dengan kunci otomatis ya. Kita simpulkan itu tristor sebagai penyelenggara alat apa komponen untuk mengubah daya, terus memanipulasi robot, mengontrol frekuensi juga bisa digunakan untuk kontrol suhu atau temperatur dan kontrol cahaya dan masih banyak lainnya teman-teman untuk fungsi tristor itu. Nah, cara tristor ini bekerja itu eh, apa namanya? Memang tidak jauh ya perbedaannya dengan saklar atau fuse. Itu di tristor ini nanti arus listrik harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu atau terminal pintunya terlebih dahulu ya agar si komponen ini atau tristor ini dapat aktif. Jadi untuk tristor ini beroperasi ada terlebih dahulu arus masuk yang dialirkan menuju ke terminal gate. Untuk mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka tristor ini akan berada dalam keadaan on. Nah, setelah jadi on, terminal gate akan memulai kehilangan kontrolnya, maka seluruh induksi tegangan sudah dikendalikan secara internal oleh tristor ini. Jadi meskipun nanti arus listrik pada apa gerbang gate-nya itu terputus, tristor ini akan tetap dalam keadaan on atau aktif. Ketika arus listrik ingin kembali di depan sama di posisi off, maka tegangan harus dialirkan pada titik nol terlebih dahulu. Jadi dibalik lagi teman. Nah, itu aja mengenai apa pembahasan
pertemuan yang ada di pertemuan tiga mengenai komponen aktif pada elektronika. Eh, Video ini untuk tugas di pertemuan ketiga. Sekali lagi saya akan Lisa Jono. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.